warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 6, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya, dan terus semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Anak-anak, hari ini kalian memasuki subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pada tema 2, pembelajaran yang ketiga untuk kelas 6 sekolah dasar. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Biar semangat, mari kita tepuk PPK dulu. Tepuk PPK. Religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Baiklah anak-anak, marilah kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya. Amati gambar. Gambar di atas menceritakan sekelompok siswa sedang bermain ayam dan elang. Dalam permainan ini sekelompok siswa berperan sebagai ayam dan mereka mempunyai tujuan untuk melindungi diri dari serangan elang. Bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai? Apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota kelompok? Kalian bisa mempraktikkan permainan ayam dan elang tersebut. Bagaimana cara bermainnya? Nah, ini adalah cara bermainnya dan peraturan bermainnya. Pertempuran Ambarawa. Tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Nika. Namun, ketika pasukan sekutu dan Nika telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tentara Belanda yang ditawan, justru tawanan tersebut dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Lalu, tanggal 26 Oktober, di Kota Magelang terjadi pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan Nika. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Tapi, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik supit urang ya. Nah, apakah taktik supit urang tersebut? Nah, disitu pengepungan dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat dan Hari Juang Kartika. Setelah membaca teks di atas, nah di sini lengkapilah peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif ya. Di sini, ini contohnya. Kalian bisa membuat seperti contoh ini. Baca kembali teks pertempuran Ambarawa dan peta pikiran sudah kamu buat ya. Tadi sudah ada contohnya. Lalu jawablah pertanyaan berikut ini. Di sini ada 6 pertanyaan ya. Bisa kalian jawab sesuai dengan teks yang berjudul Pertempuran Ambarawa. Tahukah kamu bahwa beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerjasama dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Hina adalah contohnya. Salah satu cara yang dilakukan hina ini agar tetap bertahan hidup adalah dengan bersatu dan bergerombol. Hina adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, dan lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul.
Namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hiena. Dr. Sarah Benson Amran dari University of Sandhurst mengatakan bahwa hiena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Waduh, kalau kalian belum bisa berhitung, kalah dengan hiena dong. Nah, dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan yang ditentukan dengan cara mengatasi masalah. Hiena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hiena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayah dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayah dengan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hiena mempelajari cara mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah, ungkap Sarah seperti yang dikutip Telegraph 99. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hiena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hiena lebih kreatif daripada hewan lainnya, lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari, karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hiena sebagai penelitian keluar angkasa. Selama ini NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Nah, di sini bagaimana cara hiena mempertahankan diri dari wilayahnya? Di sini sudah ada jawabannya ya. Kamu dapat mengetahui bagaimana hiena mempertahankan diri. Nah, sekarang kita cari tahu bagaimana cara hewan lain beradaptasi. Ini contohnya belalang sembah, ini dikenal dengan kamuflase. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun atau belalang sembah ini sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Mimikri, bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya. Misalnya ketika berada di batang kayu, warna kulitnya berubah menjadi hijau kecoklatan dan kehitaman, atau sebaliknya. Nah, warna ini berubah-ubah. Di dekat merah dia berwarna merah, di dekat hijau berwarna hijau, di dekat kuning berwarna kuning, di dekat coklat berwarna coklat. Autotomi atau melepas bagian tubuh untuk melindungi dirinya, cecak dan kadal melepaskan ekornya. Coba kalian, apakah kalian bisa melakukan hal tersebut atau tidak ya? Masa memutuskan bagian dari tubuhnya? Aduh, itu menyeramkan sekali ya. Itu dikenal dengan autotomi, melepaskan ekornya. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Nah, ini akan putus, tumbuh lagi ya setelah putus. Putus tumbuh, kayak lagu aja. Putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Menggulungkan diri, terenggiling. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain adalah lipan. Sekarang ayo cari tahu bagaimana hewan berikut ini menyesuaikan diri. Ada cumi-cumi, ada walang sangit, dan ada siput. Lalu tulis kesimpulan tentang cara hewan beradaptasi pada diagram berikut seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita bahas bersama-sama. Nah, ini contohnya walang sangit ya. Tadi dari pertanyaan tadi walang sangit dan siput sudah dibahas di sini. Walang sangit baunya menyengat. Walang sangit merupakan hama bagi tanaman padi. Cara walang sangit melindungi diri dari musuhnya yaitu dengan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Siput memiliki tempurung keras. Siput keong racun. Keong racun. Kura-kura adalah hewan yang memiliki tempurung yang keras. Tempurung itu yang digunakan sebagai perlindungan diri dari musuhnya. Apakah kau memerlukan tempurung?
Bagaimana kalau kalian memakai tempurung? Nah, di sini adalah peta pikiran dari cara hewan beradaptasi. Ada belalang sembah, bunglon, cecak, siput, walang sangit, cumi-cumi. Selanjutnya kalian bisa mengasah kemampuan kalian dengan menjawab 5 soal berikut ini ya. Kalau kalian mengalami kesulitan bisa bertanya kepada orang tua, guru, atau bisa bertanya kepada ibu di sini dengan cara meninggalkan pesan pada kolom komentar. Insya Allah akan ibu jawab. Aduh. Aku yang tanya, aku yang jawab juga repot ini nanti ya. Gak apa-apa, nanti siap membantu ya. Kalau tidak bisa menemukan jawabannya, bisa dijawab di sini ya. Atau teman-teman yang tahu jawabannya boleh lah nanti berkomentar, sama-sama berkomentar biar ramai ya nanti ya. Demikian tadi anak-anak pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.